Shalom, luar biasa ya, sudah setahun lebih berlalu dalam keadaan yang semuanya serba gak enak, tapi kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas jemaat Tuhan di tempat ini, juga untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang mengintai masa depan ya, mengintai masa depan. Tentunya kita sudah masuk di bulan, mau masuk di bulan ke-6 ya, sudah setengah tahun berlalu dari tahun 2021. Tapi kita tahu prinsip ini akan terus bisa dipakai untuk kapanpun. Dan ini teramat sangat penting karena apa saudaraku? Karena tahun lalu kita mengalami keadaan yang benar-benar kita gak pernah alami ya. Rontok semua nilai-nilai yang kita anut ya, prinsip-prinsip, ilmu-ilmu semuanya rontok dengan luar biasanya. Tidak ada satu kekuatan manusia pun yang bisa mengatasinya. Sehingga hal ini perlu ya, karena waktu itu terjadi kita nggak tahu ya. Apa yang akan terjadi di depan tuh, kalau selama ini kita masih bisa forecasting ya. Kalau bisnis bisa ada forecasting ya. Pengamat ekonomi masih bisa meramalkan ya. Dokter masih bisa memprediksikan paling tidak hal-hal yang bisa dilakukan. Tapi tahun lalu mulai gongnya, tidak ada yang bisa diperbuat ya. Jadi artinya masa depan itu penting untuk kita ketahui, dan prinsip ini ada di Alkitab, puji Tuhan ya. Supaya kita apapun hari ini keadaan kita, mungkin hari ini ada yang lagi bahagia, mungkin juga ada yang mengalami keadaan yang sangat gak enak dalam hidup ini berlaku untuk semuanya kita. Kita baca Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai ke 3 ya. Kita bisa perkatakan bersama-sama, yang di rumah-rumah juga boleh bersama-sama memperkatakan. Habakuk pasal 2 ini judul perikopnya, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya ya. Seperti lagu tadi terakhir yang kita naikkan, hatiku percaya. Nah, oleh karena percaya kita, Tuhan bilang orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ayat 1 berkata, 1, 2, 3, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, ayat ini kalau nggak dibedah satu-satu rumit ya, dengernya aja waduh udah males ya. Makanya perjanjian lama itu gak terlalu favorit bagi orang-orang yang baru mengenal Tuhan ya. Kita lebih suka baca perjanjian baru. Kalau perjanjian lama senangnya baca apa? Kisah perang, gampang ngertinya ya. Raja-raja kalau perang, anak-anak kalau demen tuh perjanjian lama itu kisah Musa gitu ya. Gampang ya, membayangkannya itu mudah. Nah tapi ini ayat penting ya, karena ini ada bicara tentang masa depan. Dan waktu ayat ini ditulis oleh Habakuk, ini ada sebenarnya tentang masa depan yang akan terjadi untuk bangsa Israel karena mereka akan masuk pembuangan dan sulit dipercaya itu akan terjadi. Tapi itu pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, Habakuk dipakai Tuhan untuk menuliskan ini. Ini juga bisa kita pakai untuk masa yang akan datang. Untuk masa di depan kita. Untuk besok dan kemudiannya, ini bisa kita pakai. Sewaktu COVID, saya sangat sedih sekali waktu mendengar ada seorang anak Tuhan di sebuah kota ya. Sampai kan kita baru Maret tahun lalu ya, baru masuk Jakarta itu COVID ya. Jadi sampai Desember tahun sebelumnya masih salah satu orang terkaya di kotanya. Salah satu orang terkaya, anak Tuhan sungguh-sungguh. Bisnisnya bisnis jasa. Bisnisnya itu bisnis hotel ya. Dimana ke kota itu banyak orang traveling, jadi banyak peluang untuk bisnis itu dan mereka sangat diberkati. Tapi waktu COVID terjadi, saudara tahu kan, tidak ada orang traveling. Mana yang paling dihantam? Bisnis jasa. Biaya operasional tetap ada, customer enggak ada. Dan itu bukan 1 bulan 2 bulan saudara berlangsung. Mana orang takut keluar segala macam ya. Jadi akhirnya apa? Saudara, berat langkahnya. Akhirnya mulai harus dijual aset-asetnya. Dan dijual juga pasti dengan harga yang murah. Yang gak sepantasnya ya. Karena orang juga sedang bingung mau investasi di bidang apa. Akhirnya dari status salah satu orang terkaya itu malah anjlok saudara. Nah ini bisa terjadi.
Ada juga orang yang masa COVID justru sangat diberkati. Jadi ayat ini berlaku untuk kita semua. Karena apa? Orang yang diberkati saat itu pun bisa tiba-tiba habis semuanya. Nah, ini kan bicara masa yang akan datang. Tapi firman Tuhan memberikan pengharapan bagi kita semuanya. Ya, Habakuk 2 ayat 1 untuk mengintai meninjau masa depan. Kita baca kembali. Ya, selanjutnya, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Ada kata mengintai di sini. Mengintai itu apa? Spying ya, kayak orang kalau mau perang itu dikirim dulu tim yang spying ya ke tempat tersebut supaya tahu keadaan di situ. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan. Aku mau meninjau ini juga termasuk aku mau melihat. Aku mau spying ya dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Prinsip ini sangat penting. Kalau mau meninjau tempatnya itu harus tinggi. Saudara lihat sini, aku mau berdiri tegak di menara. Ya, karena zaman itu zaman perang ya. Zaman perang, jadi pasti ada menara. Kenapa harus berdiri di menara kalau orang yang mau mengintai? Karena kalau dia ada di darat, di atas tanah, matanya terbatas. Pemandangannya itu hanya kapasitas mata memandang. Kapasitas mata kita memandang ini sangat terbatas, saudara. Kapasitas pilot untuk menjalankan pesawatnya bahkan di itu ya sudah di landasan itu terbatas. Ya, saya ingat waktu saya dulu pergi ke Pekanbaru masa yang asap-asap tebal itu loh. Ya, sudah sampai di sana, tapi kemudian mau pulang ke Jakarta nggak bisa. Itu ada 1 minggu tuh nggak ada penerbangan sama sekali. Loh kenapa? Kok kita di darat masih bisa jalan walaupun terbatas gitu ya? Karena pesawat pun punya batasan ya. Jadi kalau nggak bisa sekian jarak pandang, walaupun masih bisa lihat nggak boleh. Karena apa? Berbahaya. Makanya mereka dibantu sama siapa? Menara pengawas. Ada orang-orang di tempat yang tinggi yang bisa melihat keadaan yang nggak bisa dilihat orang di darat. Saudara tangkap ini? Ya. Jadi ingat gak waktu masa-masa terjadi banyak bencana di Indonesia? Mau tsunami Aceh, mau bencana Palu. Dari mana kita dapat reportnya? Kok kita bisa ngelihat tayangannya di televisi? Ya, karena ada orang yang sedang di tempat yang tinggi. Ya, waktu dia ada di tempat yang tinggi, orang yang di darat nggak tahu apa-apa. Orang yang di darat itu di laut, di pantai malah main-main, malah makin berenang ke tengah. Tapi ada orang yang mungkin di gedung yang tinggi, di restoran ataukah di hotel tuh lagi lihat-lihat di kaca gitu ya, di jendela, tiba-tiba ngelihat dari kejauhan kan? Ya itu paling jelas tuh waktu bencana di Palu ya. Mereka teriak-teriak, lari kan, tapi jaraknya cukup jauh ya. Jadi orang yang di pantai itu nggak dengar. Orang yang di pantai itu malah makin mau ke tengah. Mereka berteriak-teriak bilang dari sana itu sudah ada menggulung ombak besar. Siapa yang bisa melihat? Orang yang di tempat yang tinggi. Nah ini bicara hal rohani saudaraku. Berdiri di tempat yang tinggi itu artinya kita senantiasa ada dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan itu bisa ngomong sama kita. Nah jadi di tempat yang tinggi itu adalah bicara tentang menyamakan penglihatan kita yang terbatas, penglihatan manusia yang terbatas itu dengan apa yang dilihat Tuhan. Jadi hari-hari ini paling tidak saudaraku melalui, saudara bisa lihat gambarnya ini di tempat tinggi untuk melihat yang Tuhan lihat. Jangan andalkan mata kita. Bagaimana kalau selama pandemi bisnis kita habis? Jangan andalkan mata kita yang terbatas ini untuk melihat. Andalkan mata Tuhan melihat. Apa yang dia sediakan bagi orang-orang yang percaya. Hati-hati juga bagaimana dengan orang yang sedang diberkati. Hati-hati kalau nggak mau tinggal di menara. Ya, ingat ketika raja sudah disembuhkan, ya. Lupa kan sama Tuhan kan? Orang-orang yang datang, padahal saatnya sudah mau meninggal, dikasih waktu 15 tahun lagi nih bisa diperpanjang. Yang dikasih lihat apa saudaraku? Waduh isi kekayaan istananya. Sama Tuhan bilang gini, semua yang dia lihat termasuk yang di bait Allah, semua akan dibawa ke pembuangan. Yang dia lihat kejayaan. Waktu nggak ada di tempat yang tinggi yang Tuhan lihat apa? Kehancuran.
Jadi hari-hari ini pakai momentum ini. Karena kita nggak pernah punya momentum sekuat ini saudaraku ya. Dulu kalau nggak ada begini orang masih males-malesan ke gereja ya. Ada menara doa nggak mau ikutan. Ada kesempatan beribadah, waduh nggak semangat. Pakai momentum ini membuat kita lebih takut lagi akan Tuhan. Karena ada kekuatan yang sangat besar. Saudara lihat waktu terjadi COVID awal-awal. Lihat tuh di rumah-rumah sakit di Amerika Serikat nggak pernah terjadi kan. Dokter-dokter tuh nyanyi lagu apa. Dan Tuhan tuh menurut saya baik banget ya. Tuhan itu selalu tolong tuh lihat pujian. Makanya saudara-saudaraku perhatikan selalu lagu-lagu rohani yang mendadak sontak. Seluruh dunia ini nyanyiin. Karena selalu Tuhan itu sudah persiapkan sebelumnya untuk nolong kita. Waktu kita ngalami masa-masa kesesakan, pujian ini mengingatkan kita. Saudara tahu pujian apa yang paling sering dinyanyikan pada saat COVID? Waymaker, miracles worker, ya kan? Promise keeper. Itu di rumah-rumah sakit di Amerika Serikat. Kenapa? Dokter pun gak berdaya. Suster gak berdaya. Obat gak bisa dibuatin, gak tahu bahkan obatnya apa. Jadi apa yang mereka lakukan? Kita pernah lihat tayangannya kan? Di Instagram, di mana-mana. Mereka tersungkur, mereka nyembah Tuhan. Saudara bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena apa? God will reveal what he sees. Ya kalau kita mau masuk tahun yang baru kan kita suka dapat ayat. Lihat. Selalu Tuhan bilang gitu. Lihat. Aku membuat sesuatu yang baru. Ya, sering ya dengar ayat itu ya. Yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan bilang lihat. Kita bisa lihat gak pakai mata jasmani? Gak bisa lihat. Tapi itu perkataan Tuhan. Lihat. Aku akan memulihkan bisnismu. Lihat. Aku akan memulihkan keadaanmu. Lihat. Aku akan memulihkan keluargamu. Di dalam hadirat Tuhanlah Tuhan akan menyatakan apa yang dia lihat. Apa yang harus kita lihat untuk tahun 2021? Janji Tuhan yang tidak ada kata tahunnya tapi berkata setiap tahun Tuhan memahkotainya dengan segala kebaikan. Tuhan bilang sama kita, lihat. Lihat kata Tuhan. Ya, lihat di mana itu dapatnya di hadirat Tuhan. Perkataan tuh setiap orang itu belum tentu sama. Yang kita lihat itu belum tentu sama. Tapi Tuhan pasti mau memperlihatkan kepada kita. Saya kan sudah pelayanan di sini sudah agak lama ya. Sudah pernah beberapa tahun yang lalu. Saya pernah saksikan kan keadaan di depan saya. Waktu Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Nanti menjadi berkat bagi banyak orang. Enggak lihat loh saudara. Janji Tuhan, aku akan memakai engkau melalui lagu pujian. Enggak lihat. Kenapa bisa bertahan sampai 20 tahun? Karena punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena setiap kali saya mau mengundurkan diri, Tuhan tahan. Ayo lihat, terjadi. Terjadinya di usia yang paling impossible lagi. Mulai umur 43 tahun loh saudaraku. Orang bilang itu udah terlambat. Jadi bagi saya tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tapi siapa yang bisa dapat? Siapa yang bisa lihat? Orang yang dekat sama Tuhan. Karena jangan buat Tuhan melihat apa yang kita lihat. Tapi lihatlah mata kita disesuaikan dengan apa yang Tuhan lihat. Nah kasusnya kita lihat. Prinsip pengintaian tuh ada di perjanjian lama. Ingat kata-kata 12 pengintai. Ya. 12 pengintai dikirimkan untuk melihat kan. Nah kita lihat ayat ini. Bilangan 13 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai. Katakan bersama mengintai. Mengintai tanah Kanaan. Jadi ngelihat lebih dulu nih ya. Ngelihat ke depan ya. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi yang disuruh pergi ini bukan orang-orang bawahan. Bukan. Ini orang-orang hebat. Orang-orang yang punya hikmat. Orang-orang yang kalau ngelihat sesuatu harusnya dia bisa ngambil keputusan yang lebih daripada orang lainnya. Pemimpin-pemimpin diutus oleh Tuhan. Tapi sebenarnya yang paling inti adalah apa? Di sana itu waktu melihat, disitulah menyamakan apa yang mereka lihat dengan yang Tuhan lihat. Pulangnya kecewa enggak? Kecewa. Karena salah lihat. Yang dilihat itu bukan yang mau Tuhan berikan. Nah, dari mana cara melihatnya di sini saudaraku? Waktu Tuhan suruh ke sana, perkataan ini, mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Sudah duluan dia omongin di depan nih. Berat gak medannya? Berat. Tapi yang Tuhan lihat apa? Tanah itu, yang berat itu akan kuberikan. Saudara tangkap ini? Itu yang terjadi di hadirat Tuhan. Itu yang terjadi selama 20 tahun saya nunggu ya. Itu yang terjadi waktu pekerjaan suami saya rasanya aduh gak mungkin kita bisa diberkati dari sana.
Itu yang kami lihat saudara. Itu juga yang waktu kami lihat waktu gereja harus mendadak pindah, mau cari tempat kemana nggak tahu saudara sebelum COVID nih saudaraku. Tapi bagi orang benar dia akan hidup oleh percayanya. Di mana dia percaya? Waktu dia ada di hadirat Tuhan. Tuhan ngomong. Amin. Waktu Tuhan ngomong sudah lihat belum? Belum. 12 pengintai sudah tahu nggak bagaimana caranya mendapatkannya? Nggak tahu. Jadi waktu Tuhan bilang akan kuberikan. Itu yang harus kita lihat. Seberat apapun medan. Amin. Waktu itu kita ada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara datang ya. Orang yang sedang remuk hatinya itu orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ya. Makanya kalau gembala itu seneng kalau jemaat itu remuk. Karena itu kesempatan untuk dekat sama Tuhan. Mulai tajam pandangannya. Ayo belajar percaya apa yang Tuhan bicarakan hari ini kepada kita. Tapi bagaimana kepada 10 pengintai. Ya bilangan 13 ayat 28. Gagal lihat. Ya kalau sekarang kan gagal fokus gitu ya. Salah fokus. Nah ini salah lihat. Apa yang mereka katakan dalam bilangan 13 ayat 28? Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat. Katakan bersama kami lihat. Di sana. Karena itu baru pertama nih ngomongnya. Ada kata kami lihat. Lihatnya pakai apa? Pakai mata jasmani. Ya. Keturunan enak itu keturunan raksasa. Kemudian ayat 33. Juga kami lihat. Katakan lagi kami lihat. Di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, katakan lagi kami lihat. Diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Fakta enggak? Fakta. Fakta saudara. Karena keturunan enak itu keturunan raksasa. Ya. Mereka ini membandingkan kenapa mereka katakan seperti belalang. Karena mereka enggak pernah perang. 40 tahun itu jalan di padang gurun bukan perang pergumulannya. Pergumulannya apa saudaraku? Makanan, minuman, itu kan pergumulannya. Enggak pernah perang. Keluar dari Mesir enggak bawa alat perang. Ketemu orang-orang yang kayak begini nih. Apa enggak kayak belalang saudara? Memang lebay kelihatannya. Tapi ini benar, ini fakta. Benar enggak yang dilihat? Benar. Tapi jangan jadikan itu fondasi. Lihat ekonomi berat nih. Jangan jadikan itu fondasi untuk melihat. Lihatnya apa? Janji Tuhan. Dapatnya di mana? Gak bisa dapat di tempat lain. Hanya di tempat yang tinggi. Yaitu di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu selalu bicara tempat yang tinggi saudaraku ya. Gak mesti harus tempatnya setinggi mungkin. Memang kadang-kadang orang Indonesia lebay. Orang Amerika lebih lebay lagi. Ya saudara ya. Karena suami saya dulu pernah sekolah di sana. Sekolah teologi ya. Jadi kalau kita kan masih terbatas menara. Doa. Gedung ada berapa lantai? 40 lantai. Oh lantai 40 itu menara. Kenapa selalu jadikan tempat tinggi? Itu menggambarkan Tuhan ada di tempat yang tinggi. Tapi nggak mesti secara jasmani kita tempat tinggi. Nah waktu itu suami saya cerita kalau orang-orang Amerika yang rada-rada flaky nih. Kalau mau cari tempat yang tinggi, lebih tinggi dari gedung. Jadi ngapain tuh? Doa pakai chopper saudara. Pakai helikopter. Sewa helikopter. Ya supaya nggak ada lagi gedung yang lebih tinggi. Oke sih, oke saja ya kalau bisa membuat iman kita terangkat. Tapi sebenarnya di tempat yang rendah pun, tapi kita tahu ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita ada di tempat yang tinggi. Kita siap melihat apa yang dia lihat. Nah Kaleb nih bisa melihat saudaraku ya. Ya, dalam bilangan 14 ayat 9, apa yang dia katakan? Yang lain semuanya ngomongnya seperti itu sampai nangis-nangis. Kalau yang gak bisa lihat pakai mata jasmani, putus harapan. Langsung lagunya lagu lama itu kan. Pulangkan saja aku ke tanah Mesir. Lagu lama itu saudara. Pokoknya dikit-dikit kalau udah ngelihat pakai mata jasmani ayat itu keluar. Pulangkan saja kami. Bukankah di Mesir itu lebih enak? Karena lihatnya pakai mata jasmani. Kaleb beda ya. Bilangan 14 ayat 9 dia berkata. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saya mau tanya saudara. Memang dia ngelihat tuh. Allah, ilah yang disembah itu kan ilahnya itu kan roh ya. Allah itu roh, kita nggak lihat. Memang dia bisa ngelihat pakai mata jasmani, terbirit-birit itu berhala-berhalanya mereka. Dia nggak bisa lihat. Lihatnya pakai apa? Mata Tuhan. Allahku itu lebih kuat daripada Allah manapun. Kalau kita datang ke sana, Allah menyertai kita, maka mereka semua akan kalah. Dia lihatnya di mana? Dia punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudaraku. Jadi dia dengar waktu Tuhan ngomong. Waktu Tuhan ngomong, itu yang dia jadikan basic
dasar untuk mata dia melihat. Nah saudara, sesudah melihat, kemudian jadi tempat tinggi itu pakai untuk melihat. Amin ya saudara ya. Waktu Tuhan ngomong, lihat, visualisasikan apa yang Tuhan katakan untuk diri kita. Tuhan bilang kamu sembuh, visualisasikan bahwa aku pasti sembuh. Tuhan bilang kamu pulih, visualisasikan bahwa kita akan pulih. Ya hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang hubungan kurang baik dengan anak. Khususnya anak-anak yang sudah teenager ya. Zaman sekarang dengan zaman dulu memang beda. Tapi firman Tuhan bilang jangan bilang zaman dulu lebih enak. Ya zaman Salomo kan. Kan kita suka ngeliat truk kan. Truk itu ada tulisannya enak mana, zamanku apa zamanmu. Ya terus kita bilang zaman dulu. Tuhan bilang basi. Ya, dari zaman Salomo sudah ada itu. Jangan bilang zaman dulu lebih enak dari zaman sekarang. Semua zaman tuh punya kesusahannya masing-masing. Pasti kita diberikan kemampuan untuk melaluinya. Tapi benar fakta kalau zaman dulu kalau papa saya sudah melotot nih semua langsung gini kayak ayam ketakutan gitu ya. Langsung gini. Kalau zaman sekarang papa mama melotot anaknya balik melotot saudara ya. Malah banting pintu lagi saudara ya. Jadi akhirnya apa? Banyak hubungan yang rusak. Itu yang kita lihat kan. Kayaknya udah didoain kayak gimana nih gak ada tanda-tanda pertobatan. Ya, saya ingat nih waduh. Anak saya pendeta nih, anak saya tuh waduh susah sekali mau diajak melayani Tuhan boro-boro saudara. Itu yang saya lihat kan. Tapi kalau dengar dari Tuhan apa? Pada akhir zaman hubungan bapa akan kembali kepada anak. Hubungan anak akan kembali kepada bapaknya. Akan ada pemulihan. Lihat itu saudara. Supaya apa? Tumbuh pengharapan. Orang yang tumbuh pengharapan jalannya maju. Orang yang gak punya pengharapan kayak tadi pulangkan saja itu jalannya kemana? Mundur. Balik arah saudara, arahnya beda. Ya. Kalau punya pengharapan tuh jalannya maju. Amin. Nah sebelum kita ke nomor 2 saya kasih contoh nih. Baru-baru ini ada fenomena yang luar biasa. Orang suka Korea drama itu udah biasa buat saya. Ya, karena saya juga penggemar Korea drama. Tapi mendadak sontak saudara tiba-tiba banyak orang suka Korea drama. Manajer-manajer suka gara-gara film drama startup. Ya. Itu luar biasa orang Indonesia ya. Warga 62 itu memang luar biasa saudara ya. Saking senengnya tuh sampai bikin di Instagram, di story. Kamu tim apa? Karena kan kalau film Korea saya mau kasih tahu. Intinya sederhana, cinta segitiga. Ya. Dan pemeran utama prianya itu ada 2. Jadi ada first lead sama second lead. Nah biasanya yang menderita ini second lead. Nah jadi first leadnya namanya... sampai saya lupa karena saya tim kedua saudara. 6 dosan bener, waduh. Nonton tos ya kita beda arah ya. Tim 6 dosan, biasanya anak muda tuh tim 6 dosan gitu ya. Han Ji Pyong, nah itu tim yang kedua second lead yang nanti akan tidak mendapatkan cintanya. Tapi yang lebih ngeri orang Indo saudara. Warga 62 terpecah belah gara-gara film itu. Itu ada contohnya nih di restoran. Ada restoran apa tuh namanya ya? Restorannya pun terpecah belah. Padahal cabangnya ada di mana-mana. Salah satu cabang tuh pasang banner di depan. Tim 6 dosan. Loh pakai itu loh saudara. Orang Indo aja yang punya itu. Tempat lain gak ada. Di tempat lain, cabang yang lain, tim Han Ji Pyong. Loh jadi saudara itu saya lagi pelayanan pulang dari Kelapa Gading mau makan. Udah mau belok begitu saya lihat. Kan akhirnya menang si 6 dosan. Tulisannya di depan, congratulations 6 dosan. Wih gila saudara. Oh Tuhan Yesus. Saya mau makan di situ gak jadi. Masih ingat perih-perihnya tertolak itu loh saudara. Nah tapi yang saya pelajari ini ya tokoh yang namanya Han Ji Pyong ini. Luar biasanya saudara. Dia itu debut itu udah lama. Gak ada yang ngeliat. Dan mulai naik di film itu, di drama itu saudara. Dan yang luar biasa karena dia punya pengharapan dia maju terus ke depan. Saudara tangkap ini. Orang yang gak punya pengharapan itu bunuh diri. Lihat orang paling tinggi bunuh diri di dunia itu bukan lagi orang Jepang. Dulu harakiri kan saudara. Enggak orang Jepang lagi paling tinggi. Paling tinggi mana sekarang? Korea. Yang bunuh diri siapa? Artis-artis. Masih muda, cantik, depresi. Ya kenapa? Enggak ada tanda-tanda pemulihan. Udah langsung bunuh diri. Ini orang saudara saya lupa sekitar 12 tahun lebih atau 17 tahun. Enggak kelihatan tanda-tanda. Terus dia maju. Kenapa? Punya pengharapan. Udah habis film, itulah dia baru dapat iklan pertama. Loh itu loh saudara, iklan pertama. Saya belajar, orang dunia saja punya pengharapan maju. Apalagi kita,
Tuhan kita, saudara. Dia tahu apa yang terbaik. Dia katakan, aku tidak pernah merancangkan yang jahat atasmu. Berarti yang harus kita lihat apa di depan kita? Masa depan yang cerah, penuh pengharapan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah saudara, yang kedua, Habakuk 2 ayat 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya, jadi berdiri di tempat tinggi itu adalah untuk mendengar yang Tuhan perkatakan. Karena dikatakan suruh tulis. Kenapa suruh tulis? Ya, ayat Alkitab. Saya nggak sarankan saudara dari awal sampai akhir tuh catat khotbah. Kalau zaman dulu gitu, ya apalagi ibu-ibu. Kan zaman dulu tuh kan suka ada warta kan. Dari awal sampai akhir nggak pernah nengok pendetanya saudara. Kayak nyatet kuliah gitu loh. Tapi habis itu wartanya tergeletak di mana gitu saudara ya. Kalau saya lebih suka begini. Dari seluruh yang dikhotbahkan, mungkin hanya satu ayat yang bicara kuat sama saudara. Saudara nggak perlu tahu poin 1, poin 2, poin 3. Tapi ketika satu ayat, apakah itu ketika ada orang yang khotbah atau ketika saudara sedang baca firman Tuhan secara pribadi, kan bacanya mungkin nggak cuma satu ayat toh. Ya, waktu baca itu secara pribadi, bangun hubungan dengan Tuhan, mau ada di menara itu bukan hanya pujian penyembahan, berbaca firman Tuhan. Ketika ada satu ayat yang dengan pergumulan saudara, ditulis. Tuliskanlah penglihatan itu kata Tuhan. Ditulis supaya apa? Supaya kita bisa perkatakan. Kemampuan otak ini terbatas saudara. Apalagi udah umur, saya udah mau masuk 55 ya. Kalau saya nggak catat, sebagus apapun lenyap saudara. Dulu aja zaman-zaman saya nulis lagu nih saudara ya. Kalau lagi nyembah nih, lagi nyembah. Bukan mau nulis lagu, lagi nyembah. Tiba-tiba ada gitu ya. Ada ilham, saya berhenti dulu tuh. Saya tulis, ini belum zaman gadget yang canggih-canggih seperti sekarang. Tulis dulu, kenapa? Takut lupa. Belum tentu nanti masih ingat, apalagi sekarang. Udah umur 50-an gini, uploadannya udah banyak saudara ya. Dari harga cabai, ayat-ayat sudah banyak saudara ya. Udah gak bisa saya ingat itu lagi. Jadi kalau saya punya pergumulan, fokus pada Tuhan, nyembah Tuhan, bukan karena pergumulan, lagi datang sama Tuhan. Terus tiba Tuhan yang baik itu pasti ngomong. Karena Tuhan suka bicara sama kita. Yang membedakan apa? Kita yang gak dengar. Waktu aku panggil engkau gak jawab kata Tuhan. Karena apa? Gak dengar, sibuk dengan perkataan diri sendiri. Waktu Tuhan ngomong catat, supaya apa? Kenapa harus dicatat? Sekarang kan catat enak ya, nggak mesti harus kertas toh. Kita punya gadget kan, langsung buka ayat Alkitab yang dimaksud, copy paste, pindahkan. Biasakan punya folder ayat, kan ada notes ya di gadget ya. Biasakan punya folder ayat yang menguatkan, ayat janji Tuhan, supaya seketika kalau kita mau buka langsung ketemu, nggak gini, apa ya waktu itu ya, kayaknya ada dengung-dengungnya, cari saudara, ketemulah 100 dengung di searching gitu ya, bingung kan mau pilih yang mana. Saya membiasakan diri seperti itu saudara, pergumulan tuh banyak, udah pergumulan keluarga, ya tadi saya katakannya waktu anak saya, terjadi nggak? Terjadi, sesudah sekian tahun menangis, apa yang diimpikan terjadi yang baik buat anak itu terjadi. Tapi langkahnya bagaimana? Ketika Tuhan bicara, langsung itu terasa tuh, nggak bisa dijelaskan, ya. Langsung terasa gini di dada itu, gitu ya. Langsung di copy paste, masukkan di folder khusus notes, kemudian everyday perkatakan, supaya apa? Membantu kita melihat yang Tuhan lihat. Perkatakan supaya kita dengar, ya. Tadi kata-kata itu, ketika seorang datang kepada Tuhan ya, minta disembuhkan anaknya. Dia bilang apa? Satu patah kata saja Tuhan. I need satu patah kata saja Tuhan. Itu cukup bagiku. Satu patah kata dari Tuhan. Lebih dari 1 juta kata yang bisa diberikan oleh dunia ini ketika menasihati kita. Satu kata dari Tuhan itu jauh lebih besar daripada semua ahli-ahli yang bisa berkata-kata kepada kita. Itu jauh lebih berfaedah. Makanya kita ucapkan. Karena belum tentu sekali dengar tuh langsung kita bisa langsung percaya. Kecuali kalau kita sudah punya hubungan yang sangat dekat, ya whatever Tuhan kamu bicara, aku akan percaya. Kan kadang-kadang situasi ini ngomong lagi, pertama percaya nih di gereja, pulang lihat keadaan belum berubah,
Goncang kan imannya, bimbang kan? Perkatakan lagi supaya kita listen. Jadi bedakan hear dengan listen. Kalau hear itu mendengar, masuk kanan, keluar kiri. Nggak diolah, masih mending daripada masuk kanan keluar dari kanan lagi saudara. Nggak sempat mendarat saudara di pikiran. Tapi yang kebanyakan masuk kanan keluar kiri kan. Jangan sampai itu terjadi. Dunia ini akan terus berkata-kata kepada kita loh saudaraku. Dia akan berusaha mempengaruhi kita. Dia akan berusaha mengatakan, oh saya ngalamin. Waktu masa-masa saya struggle itu saudara. Rasanya kan mau jalan tetap percaya sama Tuhan. Tapi kenyataan gak mendukung apa yang Tuhan perkatakan. Saya ingat sekali itu. Tuhan bilang bersamaku semuanya janjiku jadi kenyataan. Bukannya jadi kenyataan. Saya pelayanan kemana-mana tertolak-tolak saya saudara. Itu kan fakta, itu akan bicara sama kita. Apalagi gak sekali. Apalagi gak cuma sebulan. Kalau terus-menerus terjadi waktu saat saudara menanti. Kalau saudara gak memperkatakan firman, maka yang berkata-kata kepada kita, yang kita dengar adalah yang dunia ini katakan. Gak bisa pulih, gak bisa bangkit, gak bisa kembali seperti dulu. Boro-boro lebih daripada yang dulu. Kembali seperti dulu pun gak mungkin. Indonesia mau diselamatkan, gak mungkin. Indonesia mau berubah, gak mungkin. Itu yang akan bicara sama kita. Makanya kita harus bilang, Tuhan aku mau lihat apa yang kau lihat. Speak to me Lord. Aku mau dengar apa yang kau perkatakan. Dan aku mau terus memperkatakan. Dunia ini akan terus berkata-kata kepada kita saudara. Melalui banyak hal. Bahkan melalui televisi, melalui iklan. Dan orang itu terpengaruh. Banyak orang yang gak berpikir bahwa iklan itu berkata-kata mempengaruhi pikiran orang. Oh sangat. Ya. Kenapa tiba-tiba semua wanita tuh merasa kalau rambutnya keriting itu gak cantik? Karena iklan kan? Padahal iklan tuh gak ngomong apa-apa loh saudara. Cuma ada perempuan rambutnya panjang, mengkilap. Terus begini-begini saudara. Terkibas angin. Oh itulah definisi cantik. Kan begitu loh saudara. Itu kan berkata-kata. Gak ada loh dibilang di iklan itu orang yang cantik yang rambutnya begini. Tidak ada. Tapi apa yang kita lihat pun berkata-kata kepada kita saudara. Ya. Dulu saya ingat asisten rumah tangga saya. Karena iklan berkata 3 minggu pakai lotion ini kamu jadi putih. Dia udah lebih 3 minggu udah berbotol-botol gak putih dia saudara. Jadi akhirnya definisi jadi oh yang cantik itu yang rambutnya lurus, panjang, kulitnya putih. Itu salah satu contoh bagaimana dunia berkata-kata kepada kita. Dunia akan berkata kepada kita kalau kamu gak lulusan luar negeri, karena itu kan yang kita lihat kan. Waduh saya cuma lulusan dalam negeri nih. Universitasnya gak hebat lagi. Dan benar kita lihat berapa kali ngelamar mungkin ditolak. Maka itu akan berkata-kata kepada kita. Kalau kamu gak lulusan luar. Atau kamu gak lulusan dalam negeri tapi universitas yang the best. Kamu gak akan mungkin bisa sukses. Itu bicara sama kita. Tapi waktu kita bicara dengan Tuhan. Kita datang sama Tuhan, Tuhan lain. Makanya saya bilang sama anak saya. Waktu dia bingung milih jurusannya. Terus saya bilang, bukan masalah kamu ke kanan atau ke kiri. Saya tanamkan kepada anak saya. Bukan masalah kamu belok kanan atau belok kiri. Tapi ketika kamu ke kanan atau ketika kamu ke kiri, siapa yang menyertai kamu? Even kamu orang yang gagal sekalipun dipandang teman-temanmu. Tapi kalau kamu berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat kamu jadi berhasil. Amin saudara-saudaraku. Nah jadi saudara-saudaraku, perkatakan itu. Dan ingat Tuhan selalu suka bicara. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya. Apakah yang dilihat oleh 12 pengintai tentang keadaan di lapangan itu tidak penting? Itu penting. Tapi bukan itu basic untuk percaya. Itu basic untuk melatih diri. Ya. Listen so you can work God's vision. Jadi jangan gini juga nyembah-nyembah gak mau kerja. Nyembah, baca Alkitab tiap hari, lagunya ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, nggak mau keluar dari hadirat Tuhan, itu konyol saudaraku ya. Saudara lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat 18 dan amat-amatilah, kan disuruh ngamat-ngamatin, tapi tetap percaya bahwa akan diberikan, amin. Amat-amat ini kata penting, amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah. Apakah mereka sedikit atau banyak?
Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Jadi saudara-saudara, Tuhan suruh survei. Ya. Kalau perusahaan survei itu maksudnya untuk apa? Supaya untuk prepare kan. Makanya itu teori marketing yang paling terkenal kan. Pengajaran marketing. Datang ke satu tempat nih. Bilang gak ada yang pakai sepatu di sana. Jadi kita gak bisa jual sepatu. Itu surveyor yang pertama. Surveyor yang kedua bilang di sana penduduknya gak ada yang pakai sepatu. Jadi kita bisa jual sepatu. Saudara bisa lihat di sini. Beda banget ya. Ya kan. Saya baru ingat nih baru-baru ini ada satu daerah di Jawa Tengah yang tiba-tiba ditemukan minyak saudara. Ditemukan minyak, jadi mendadak sontak jadi kaya semua saudara di sana. Karena mau dipindahkan tempat tinggalnya, mau dijadikan sumur minyak ya, penggalian minyak. Nah, gimana kalau orang lihat ke sana, tadinya miskin kan, ya, nggak punya, nggak bisa bawa mobil, nggak bisa bawa mobil, nggak usah jualan mobil. Tapi ada sellers yang lain nih. Justru karena sekarang mereka punya banyak uang kita bisa jual mobil. Saudara, mobil laku keras. Karena duitnya banyak beli mobil walaupun nggak bisa bawa mobil. Yang penting punya mobil dulu saudara. Sama saya ingat waktu di Manado dulu karena cengkeh. Tiba-tiba banyak orang kaya saudara ya. Orang kaya karena cengkeh padahal nggak ada listrik. Tapi ada parabola ya. Ada kulkas, ada televisi. Kulkasnya jadi tempat nyimpan pakaian saudara ya. Jadi itu artinya apa? Ada orang yang datang ke sana bisa mengerti apa yang harus dia lakukan. Kalau orang yang bilang kalau nggak bisa bawa mobil, gimana mau jual mobil? Itu orang yang pertama. Orang yang kedua, justru karena mereka punya uang, mereka ingin terangkat harkatnya, sekaranglah waktu menjual mobil. Saudara tangkap itu? Jadi waktu Tuhan suruh lihat, termasuk di keadaan sekarang ini, kita tuh suruh lihat keadaan. Supaya apa? Supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Karena Kaleb pun sama, dia lihat hal yang sama toh. Tapi apa yang dia katakan? Dia nunggu itu 45 tahun. Waktu Tuhan janji mau memberikan pegunungan punggung dari Yehuda, itu umurnya 40 tahun. Jadi 40 tambah 45 umurnya udah 85. Ya, umur 80 masuk ke tanah Kanaan gak langsung diberikan, masih 5 tahun lagi. 85, apa yang dia katakan? Umurku pada usia 85 tahun sama kuatnya dengan waktu aku umur 40 tahun. Kok bisa? Apakah karena hadirat Allah? Enggak juga saudara, Musa juga umur tua mulai ada banyak hamba-hamba Tuhan umurnya makin tua itu makin berkurang. Jadi apa yang bisa membuat dia kuat? Pertama tadi ingat, pengharapan dia membuat dia maju, amin. Kemudian dia latihan pastilah. Kalau zaman sekarang nge-gym nih Opa Kaleb. Jadi kuat kan? Saya pernah punya contohnya itu ada seorang ibu namanya Ibu Marjorie ya di Amerika Serikat udah tua kan kalau di Amerika Serikat itu kan hidup mandiri ya. Jadi ibu ini punya kucing. Nah masalahnya kalau dia mau beli makanan kucing murah terus beliin 25 kilo. Kelemahannya ngangkutnya susah. Ya kan di sana nggak kayak di sini ya. Kalau di Indonesia ini adalah surga ya. Karena ada polisi cepet ada ya. Orang yang suruh ngangkat kuli-kuli ada itu. Segala lapangan pekerjaan tuh ada di Indonesia, membuat hidup kita nyaman. Di sana kan gak ada yang bisa diminta tolong. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ke gym saudara, ini kisah true story, saudara bisa cari Marjorie Newlyn. Dia ke gym hanya supaya bisa ngangkat 25 kilo ini loh saudara. Nenek-nenek saudara, mulai itu udah umur 60-an tahun kalau gak salah. Terus akhirnya apa saudara, dia nge-gym, jadi keker. Nge-gymnya dia bukan nge-gym gitu, ngangkat besi. Karena kan mau ngangkat 25 kilo. Jadi mungkin dari 5 kilo, 10 kilo, naik kan 15, 20, 25. Akhirnya dia saudara, pelatihnya bilang coba ikut festival. Ikut olahraga gitu ya. Jadi dia juara dunia saudara. Itu perutnya six pack saudara. Angkat bisa lebih dari 25 kilo. Kenapa? Latihan. Sampai umur 70 tahun, 75 tahun masih juara dunia gak ada yang ngalahin dia loh saudara. Kan impossible kan, umur sekian disuruh ngangkat sedemikian berat. Bisa, karena apa? Latihan. Kenapa dia latihan? Karena dia tahu di sana itu raksasa. Jalan dengan Tuhan juga bukan berarti nggak ngelakukan apa-apa. Dia latihan saudara-saudaraku.
Saudara lihat Daud. Daud itu pakai pengumban. Ya. Apa nggak perlu latihan, terus asal gini-gini aja tuh gitu. Nggak gitu cara kerjanya. Saya baru tahu waktu ngelihat di Sunter ini ada museum benda Alkitab ya. Jadi bawa anak gereja anak ke sana. Karena kalau ke Israel biasanya kita nggak ada kesempatan belajar-belajar gitu-gitu saudara. Terus dikasih lihat pengumbannya Daud. Rupanya kan panjang tuh kan. Nanti di ujungnya tuh ada kulitnya, nanti dikasih batu. Anak-anak disuruh, ayo dikasih lihat film Daud. Siapa yang mau seperti Daud? Saya kak. Semua berderet saudara, mau ngelempar, boro-boro jauh ke sana, kletek jatuh di sini loh saudara. Kenapa? Nggak pernah latihan. Jadi Daud itu untuk bisa tepat itu loh saudara. Tuhan yang mengarahkan tepat, tapi untuk bisa itu dia udah latihan selama dia ngangonin 2-3 ekor domba-dombanya. Tiap kali dia latihan supaya apa? Bisa tepat sasaran untuk mematikan serigala dan beruang yang mau menerkam dombanya. Itu juga sama saudara. Jadi hari ini apa yang saudara lihat? Ya, saya dulu saya nggak asli dari teologi ya saudara, saya belajar teknologi. Jadi saya belajar forecasting, saya belajar teknoekonomi, saya ngerti gitulah, paling tidak rumus-rumus saya ngerti. Terjadi pergeseran nih saudara. Pergeseran kemana? Ke online. Udah lama saya lihat itu saudara, jauh sebelum terjadi COVID. Saya bilang sama teman saya lihat ada peluang tuh. Online yang gak warna oranye itu loh saudara. Saya baru tahunya waktu pergi ke Israel. Ternyata benda-benda semua yang kita beli di sana semua asalnya dari China saudara. Jadi saya bilang ini kalau ngerti jadi peluang bisnis. Kemudian apa? Kemudian kurir tuh dibutuhkan jauh sebelum ada yang antar aja macam-macam nih, sekarang kan macam-macam nih ya. Saya udah bilang ayo kamu tuh perusahaan kurir bilang sama bos mulai bergerak nih ke kurir. Kalau yang pos-pos yang bawa antar surat-surat bentar lagi paperless. Harus lihat ke sana. Buka bisnis online. Saudara lihat semua raksasa-raksasa retail hancur saudara. Terakhir kemarin Giant ya. Tutup semua, kenapa? Enggak ngelihat pergerakan ini kemana? Online. Jadi kalau saudara pergerakan ke online, bangunlah bisnismu mulai ngelihat pergerakan itu seperti Kaleb yang ngelihat situasi di lapangan. Kalau saudara nggak hati-hati, saudara masuk ke sana, saudara lupa bahwa sebenarnya ini hanya modanya saja yang berpindah, prinsipnya tetap sama. Customer harus kita perlakukan seperti raja, sopanlah, hormatlah kepada customer, harus ada. Banyak pebisnis online kalau ditanya, Kak, misalnya mau beli baju nih, pinggangnya berapa Kak? Kan pakai online tuh chattingnya. Jawabannya apa? Lihat deskripsi. Wih, judes banget saudara. Kebanyakan tuh kayak begitu. Lihat deskripsi. Biasakan membaca caption. Loh itu loh saudara. Loh coba kalau kita datang ke toko, boleh gitu? Datang ke toko nih. Terus, Kak ini bajunya kira-kira kalau untuk L seperti aku muat gak ya? Udah lihat belum bentuknya? Kan masa kayak gitu saudara? Mana ada. Orang kalau datang ke toko zaman dulu saya ingat mampir, ramah banget. Begitu jadi online, judesnya gila saudara. Males ngetik. Makanya saya lihat di online itu yang hebat itu adminnya dia bikin banyak, dia latih sama seperti kayak bank yang ada di sini saudara. Apa yang bisa membuat dia hebat? Kalau datang nih saudara ya, nggak kenal nih saya mau naik ke lantai 2, dia lihat saya nulis nama saya nih. Pas pulang, terima kasih Ibu Julita, senantiasa sehat-sehat selalu. Ih, dikenal. Di gereja aja belum tentu saya dikenal loh saudara. Asyur saya belum tentu kenal sama jemaat loh saudara. Dia pintar sekali ngerti kalau orang itu dikenal tuh senang. Makanya banyak orang gitu, saya mau bantu teman saya yang bisnis online bikin live. Kan sekarang begitu kan, live, jualan gitu ya. Terus tanya kan nggak tahu semua itu ada daerah mana. Ini dijualnya daerah mana, dijawab juga kagak saudara ya. Harus ada yang ngetikin, ini jual di sini. Jadi sopannya harus sama, ramahnya harus sama, servisnya harus sama. Itu perlu pelatihan, itu perlu kesabaran. Lihat pergerakannya kemana saudara. Jangan dilawan arusnya. Kalau saudara mau lawan arusnya, saudara harus punya sesuatu yang istimewa. Yang membuat orang masih tetap mau cari di sana. Saudara mengerti ini? Nah saudara-saudara, jadi bukan berarti kita suka-suka, hanya doa saja. Kita juga perlu berlatih. Saudara yang terakhir langsung masuk ke bagian yang ketiga, Habakuk 2 ayat 3. Ya, di tempat tinggi itu ngapain? Tadi pertama kita lihat, yang kedua kita dengar dan kita perkatakan. Habakuk 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat,
kelihatannya nggak terjadi nih. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi ketika kita sudah dapat penglihatan dari Tuhan, kita udah lihat seperti Tuhan melihat, kita sudah dengar perkataan dan kita perkatakan terus-menerus di hadirat Tuhan, belum terjadi nih, ya, belum pulih nih. Kadang-kadang kan tergoda ya untuk bimbang. Tetap harus ada di tempat yang tinggi. Berdiri di tempat tinggi itu untuk menambah kekuatan dalam penantian. Orang yang nunggu harus ada di tempat yang tinggi. Karena di tempat yang tinggi, di hadirat Tuhan, maka kekuatannya akan dilimpahkannya atas kita. Saya ngomong gini bukan kayak jual kecap saudara, karena saya ngalamin di tempat tinggi. Nah tempat tinggi itu bicara apa? Bicara tentang penantian. Orang yang menanti itu harus dari tempat yang tinggi, ya. Keep waiting on higher place. Yesaya 40:31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, prinsip penantian, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasanya ayat Yesaya 40 ini berkata begini, teruna-teruna pun tersandung. Orang muda pun jatuh. Banyak kan orang bilang kalau muda baru kuat kan. Makanya langsung aduh saya ini sudah gak muda lagi. Langsung merasa lemes. Tuhan bilang orang muda pun jatuh. Teruna-teruna itu kan seperti laskar-laskar. Perwira-perwira yang hebat. Itu pun tersandung. Jadi siapa yang gak jatuh? Siapa yang gak tersandung? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di mana posisi orang yang mendapatkan kekuatan baru ini? Karena dikatakan seperti Raja Wali naik terbang. Ada di tempat yang tinggi. Saudara tahu kalau kita ada di tempat yang tinggi, ya kalau kita naik pesawat nih, rumah sebesar apapun yang ada di darat itu besar apa kecil? Jadi kecil. Persoalan kita harusnya berat sekali. Tapi ketika kita ada di tempat yang tinggi, prinsip yang sama terjadi. Kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu jauh lebih besar dari segala sesuatu, jauh lebih tinggi dari segala sesuatu. Maka masalah yang berat itu jadi lebih ringan, amin. Jadi gak sebesar yang kita lihat pakai mata jasmani kita. Cara kerjanya bagaimana membawa kita ke tempat yang tinggi. Hendaklah kita tetap punya pujian penyembahan. Karena apa? Tuhan bertata di tempat, di atas puji-pujian kita. Jadi bukan Tuhan yang merendah, itu peristiwa terjadi sekali ketika Tuhan Yesus merendahkan dirinya memandang kita di bumi. Amin. Selanjutnya dia ada di tempat yang tinggi, kepadanya diberikan nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Waktu seseorang bersyukur memuji menyembah Tuhan, dia di-elevate ke atas. Saudara tangkap ini? Tetaplah bersyukur, tetaplah memuji-muji nyembah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata ketika engkau bersyukur, praise makes you walk stronger. Mazmur 84 berkata orang yang sedang memuji-muji Tuhan itu berjalan makin lama makin kuat. Amin, saudara-saudaraku, kita baca ayat terakhir dari Habakuk. Habakuk pasal 3 Habakuk yang paling dikenal tuh ayat ini saudara. Ya, yang tadi itu yang kita baca orang gak terlalu kenal. Habakuk pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kandang domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 16, Allah itu, 19, Allah Tuhanku itu, kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Catat, lihat yang di bawah, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi ini lagu yang di Alkitab kita tidak ada notnya. Orang Israel disuruh nyanyikan lagu ini. Kenapa? Apakah dia beria-ria di atas penderitaan? Ini kan kasus Ayub ini udah habis-habis bis. Kenapa dia bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah? Karena Allah pasti menyelamatkan aku. Allah pasti menggenapi janjinya atas hidupku.